Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Anjani dengan NIM 20211880056. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1, yaitu belakangan ini diperdebatkan kembali masalah rokok antara hukum haram, hukum makruh, bahkan ada yang menghukumi halal. A. Bagaimana pandangan dunia kedokteran tentang rokok dan perokok? Jelaskan. Peringatan bahaya merokok bagi kesehatan tidak henti-hentinya diserukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, tetapi masih banyak orang yang menghisap rokok. Padahal di peringatan bahaya tersebut kini semakin jelas dengan memberikan gambaran efek samping merokok dalam kemasan rokok. Dalam rokok tersebut terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Mungkin dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok tetapi bagi orang sekitar karena efek asap rokok atau perokok pasif. Untuk itulah sebaiknya kita ketahui sekarang untuk beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok, seperti pada uraian bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, penyakit paru-paru. Yang kedua, penyakit impotensi dan organ reproduksi. Untuk yang B, menurut saudara sendiri bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang rokok dan perokok? Jelaskan. Untuk berhenti merokok, disarankan beberapa cara. Dimulai dari mempunyai tekad untuk berhenti merokok, dilanjutkan dengan membuang rokok-rokok tersebut yang dimiliki. Kemudian menjauhlah dari tempat yang biasa orang-orang sedang merokok. Kemudian ajak anggota keluarga untuk berhenti merokok. Kemudian usahakan agar kita selalu sibuk dan juga olahraga yang teratur. Kemudian makan teratur, dan apabila ada keinginan untuk merokok, mungkin bisa diganti dengan mengunyah macam-macam permen selagi itu tidak berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Ratu Zahra dengan NIM 20211880071. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu program keluarga berencana bagi umat Islam menuai polemik antara yang pro dan kontra, yaitu antara yang setuju dan tidak setuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian keluarga berencana dari segi medis dan Islam. Menurut medis, keluarga berencana atau disingkat KB pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menurut Kemenkes RI 2018. Dan KB menurut WHO adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB dikenal sebagai metode yang dipakai untuk mencegah kehamilan. Hal tersebut yang paling sering diperdebatkan dalam agama Islam. Jika program KB dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, maka itu hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun sejatinya KB diperbolehkan dan hukumnya dalam Islam bisa berbeda tergantung dari kondisi. Mengutip buku Masailul Fiqhiyah wal Hadisah, jilid 1 oleh Muhammad Sukri, disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum Islam yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam menjalankan aktivitas. Terkait program KB ini sebenarnya tidak disebutkan secara gamblang, namun merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan hal-hal yang tidak diharamkan berarti diperbolehkan. Hukum KB dalam Islam berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Seorang muslim yang melaksanakan KB dengan motivasi hanya bersifat pribadi, seperti untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan seorang ibu, maka hukumnya boleh. Jika seorang muslim melakukan KB untuk mensejahterakan keluarga, juga mempunyai motivasi yang bersifat negara, maka hukumnya boleh sunnah ataupun wajib.
Hal ini tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya mengenai kependudukan yang terlalu padat atau mengenai wilayahnya yang terbatas. Hukum KB juga dapat menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan. Meskipun suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan, maka itu termasuk bertentangan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga bahagia dan untuk mendapatkan keturunan. Hukum KB bahkan menjadi haram apabila seseorang melaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara vasektomi, yaitu sterilisasi suami, dan abortus, yaitu pengguguran kandungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan dalil masing-masing yang pro dan kontra tentang pelaksanaan program keluarga berencana. Yang pertama, hukum KB dianggap haram. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam." Artinya, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat. Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarga bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Lalu yang kedua, hukum KB diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang ibu, di mana jika terjadi kehamilan dapat mengganggu kesehatan rahim dan juga berdampak pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Sebab Allah SWT berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inni qatlahum kana khit'an kabira." Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jika dilihat dari tujuan tersebut, hukum KB menurut Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan, tetapi bisa halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimuddin Afrah Munawalvina dengan NIM 044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah AIK nomor 3, yaitu akhir-akhir ini sedang ngetren orang melakukan operasi plastik di mana-mana. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang tinggi, apalagi dunia kedokteran menyediakan fasilitas untuk hal itu. Jadi bagaimana perspektif kedokteran tentang operasi plastik? Jelaskan. Operasi plastik dalam kedokteran dibagi menjadi dua, yaitu operasi plastik rekonstruksi dan estetik. Bedah plastik rekonstruksi berfokus pada usaha perbaikan atau pemulihan bentuk dan fungsi tubuh yang abnormal, baik yang terjadi kelainan dari bawaan lahir, cedera, tumor, infeksi, dan kelainan lainnya. Ada juga bedah plastik estetik, yaitu merupakan tindakan medis yang berfokus pada pembedahan fisik yang sehat atau tidak cacat. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai tampilan yang lebih menarik sesuai keinginan dari pasien. Jadi dalam kedokteran itu ada dua hal terkait pembedahan plastik. Kemudian yang B adalah bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik, dijelaskan dengan dalil. Yang pertama, hukumnya boleh, yaitu dalilnya adalah kisah sahabat Urfuja bin Ashad radhiyallahu anhu yang menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki-laki. Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian ada juga Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya dan akan aku syaiton suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaiton sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
Ada juga Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi dalam Islam, jika operasi plastik itu dilakukan dengan tujuan yang jelas, medis, ada gangguan, ada kecacatan, hukumnya boleh. Tetapi jika digunakan untuk perbaikan estetik atau perubahan bentuk yang seharusnya sudah sehat, tidak cacat, maka tidak diperbolehkan. Begitu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Zia Azizah dengan NIM 2021188069. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Dalam kondisi tertentu, seseorang sangat dimungkinkan melakukan operasi transplantasi organ. Tentu mempunyai tujuan tertentu. Apa yang dimaksud dengan transplantasi organ? Transplantasi organ sendiri berasal dari bahasa Inggris transplantation, untuk non dari kata kerja to transplant yang berarti to take up and plant to another, yang berarti mengambil dan menempelkan pada tempat lain, atau to move from one place to another, yang berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam bahasa Arab, transplantasi juga dikenal dengan naklu al-a'da, siro'a al-a'da'i. Menurut KBBI, transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain, atau dalam arti lain yaitu pencangkokan. Menurut Fatwa MUI sendiri, transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, transplantasi sendiri memiliki 3 jenis. Itu ada autotransplantasi, homotransplantasi, dan heterotransplantasi. Autotransplantasi yaitu transplantasi yang memberi dan menerima dalam organ tubuh seseorang dengan organ tubuh seseorang yang lainnya. Sedangkan homotransplantasi yaitu transplantasi pada satu jenis spesies yang sama. Lalu heterotransplantasi yaitu transplantasi yang menerima dan donornya berbeda jenis, seperti transplantasi satu organ tubuh manusia dengan organ tubuh binatang. Nah, yang kedua yaitu kapan transplantasi organ diperbolehkan dan kapan transplantasi organ tidak diperbolehkan. Terkait transplantasi organ, terdapat beberapa pendapat antara ulama klasik dan modern. Ulama klasik memperbolehkan transplantasi selama tidak mendapatkan organ lainnya dan tidak menimbulkan mudarat. Sebagian dari ulama memperbolehkan transplantasi organ. Yusuf Qadrawi memperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidak mutlak, melainkan bersyarat. Maka dari itu tidak dibenarkan mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh, seperti hati atau jantung. Mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen-argumen berikut. Ada beberapa persoalan mengenai transplantasi. Di antaranya itu pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Bila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan, seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebiasaan. Pengharaman ini seperti dalam hadis Rasulullah SAW, la dororo la dororo. Tidak diperbolehkannya bahwa bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram karena hal ini sama dengan mempercepat kematian seorang pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. Yang ketiga itu transplantasi dalam keadaan meninggal. Nah, ada beberapa syarat, diantaranya itu penerima donor dalam keadaan darurat yang dapat mengancam jiwanya, yang transplantasi tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat. Dalam tafsir Maqasidi, yaitu tafsir yang dibuat oleh Abdul Mustaqim,
yang bertujuan untuk membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman dengan sekaligus menjawab persoalan-persoalan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika dan masa kehidupan terus berkembang secara dinamis, dan Quran hadis tetap statis, tidak berubah dan tidak pula bertambah. Maka daripada itu, hal yang dapat diupayakan melakukan interpretasi ulang. Nah, Abdul Mustaqim sendiri merumuskan kaidah jalbu al-masalih wa da'ru al-mafasid, yaitu merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan. Kaidah ini digunakan sebagai basis maupun pijakan pemahaman keberagaman yang relevan di zaman modern ini. Abdul Mustaqim merumuskan bahwa transplantasi organ banyak kebolehan dan ketidakbolehannya, tergantung tujuan dan kemaslahatannya. Namun, bila manusia yang hidup mendonorkan bagian tubuh dan organnya, maka akan menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Maka manusia haruslah melakukan dan menjaga baik dirinya dengan hifz al-nafs, yang berarti penyelamatan jiwa, dengan tidak melakukan transplantasi organ sembarangan yang menyebabkan kecacatan dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya manusia mendonorkan organnya, sedangkan membuat dirinya sendiri dalam kemudaratan. Nah, diperbolehkan itu jika terdapat ketentuan-ketentuan yang mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudaratan bagi pendonor. Nah, ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumutin Afifah dengan NIM 044. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah AIK nomor 5A, yaitu soalnya jelaskan pengertian bayi tabung dalam perspektif kedokteran dan jelaskan pula proses pembuahan sehingga menjadi janin lewat program bayi tabung. Bayi tabung sendiri dalam kedokteran disebut in vitro fertilization, atau bayi tabung adalah pengobatan yang dilakukan untuk seseorang dengan infertilitas atau masalah genetik. Metode ini dipilih oleh seseorang yang mengalami infertil dan sudah mencoba berbagai cara dan gagal. Bayi tabung merupakan metode untuk hamil di mana proses pembuahan sel sperma dan sel telur dilakukan di luar rahim. Program bayi tabung dapat dilakukan dengan tujuan mencegah masalah genetika. Kemudian proses bayi tabung sendiri adalah sel sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri. Kemudian di laboratorium kedua sel tersebut dipertemukan hingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan ditempatkan dalam inkubator khusus sehingga sel tersebut berkembang menjadi embrio. Satu siklus bayi tabung membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Proses terbagi menjadi beberapa langkah dan bisa memakan waktu lebih lama. Hasilnya juga tidak selalu berhasil, tergantung pada kesehatan dari masing-masing sel sperma dan sel telur pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ratu Zahra dengan NIM 2021-880071. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 5 bagian B. Dalam perkembangan rekayasa genetika modern, ditemukannya program bayi tabung dan juga ditemukan program cloning. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum bayi tabung menurut pandangan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan bayi tabung menurut para ulama. Yang pertama ada Kiai Haji Hasan Basri, diperbolehkan dan sah. Asal pokok sperma dan sel telur itu dari pasangan suami istri. Lalu menurut Nadlatul Ulama, Munas Kaliurang Yogyakarta, apabila mani yang ditabung itu mani suami, istri, dan cara mengeluarkannya termasuk muhtarom, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh. Lalu menurut Muktamar Tarzi Muhammadiyah XXI 1980 di Klaten, bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri sah hukumnya mubah dengan syarat sebagai berikut, yaitu teknis pengambilan sperma dengan cara tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, penempatan zigot sebaiknya oleh dokter wanita, dan resepian adalah istri sendiri.
Lalu menurut Majelis Ulama Indonesia, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Dan menurut Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam, sidang di Aman 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma atau ovum donor dan memperbolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri. Menurut Islam, bayi tabung diperbolehkan atau mubah jika sperma dan sel telur dari pasangan suami istri sah. Bayi tabung diharamkan jika sperma dan ovum tidak berasal dari pasangan yang tidak sah. Penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan yang dititipkan dari rahim perempuan lain, dan bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia. Mafsadah bayi tabung sistem donor jauh lebih besar. Alhasil sebagai berikut. Yang pertama, percampuran nasab. Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab karena ada kaitan dengan kemahraman. Lalu bayi tabung sistem donor pada hakikatnya sama dengan zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Anak hasil bayi tabung sistem donor yang bercampur nasab, terselubung dan sangat dirahasiakan donor adalah lebih jelek dari anak adopsi yang umumnya diketahui asal nasab. Mengacaukan hukum Islam, siapa wali putri, nasab sudah kabur, dan menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-hak dalam warisan.